Selamat siang, Bio 31, 10 Mia 1 sampai 4. Pada kesempatan ini Ibu akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang tahapan perkembangan virus pada daur lisogenik. Berikut adalah daur lisogenik dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, fase absorpsi. Terjadi penempelan serabut ekor bakteriofag T4 di bagian reseptor sel inang. 2. Fase penetrasi. Selubung ekor menyuntikkan DNA bakteriofag T4 ke dalam sitoplasma bakteri E. coli setelah dinding selnya meluruh oleh enzim lisogim bakteriofag. Nah, fase ketiga, fase profage. Disinilah letak perbedaannya dengan daur litik, ya. Dimana pada fase ini DNA virus akan memutus ikatan DNA bakteri dan masuk ke dalamnya untuk menghubungkan rantai yang sudah terputus tadi yang kita sebut dengan profage, yaitu gabungan antara DNA virus dengan DNA bakteri. Fase pembelahan bakteri. Kalau pada daur litik yang terjadi adalah proses pembentukan komponen-komponen dari bakteriofag, maka karena di sini tidak terjadi pengendalian DNA pada bakteri tetapi hanya berupa penggabungan, maka jika bakteri tersebut membelah, sekaligus profagenya juga akan ikut membelah. Jadi jika asam nukleat inang bersintesis dan melakukan pembelahan, profage juga ikut membelah. Fase pemisahan. Jika lingkungan buruk, tetapi ini jarang terjadi, profage yang semula tenang akan menjadi aktif dan memisahkan diri dari DNA inang dan memulai proses litik. Dengan gambar sebagai berikut, ya. Ini kita mulai dari fase absorpsi penempelan, lalu terjadi penetrasi, ya. Tetapi biasanya karena bakteri itu mampu untuk mempertahankan diri, maka DNA virus tidak bisa mengendalikan DNA bakteri, jadinya mereka akhirnya bergabung. Inilah yang disebut dengan profage. Lalu kemudian ketika bakteri tersebut membelah yang diawali dengan pembelahan asam nukleatnya, maka profage juga akan mengikuti arah pembelahan itu. Misalnya bakterinya membelah menjadi 2 seperti ini, maka juga DNA-nya juga yang sudah bergabung tadi akan membelah, sehingga terbentuklah 2 bakteri yang memiliki profage pada masing-masing individu. Lalu kemudian pada kasus yang jarang terjadi, di sini dituliskan hanya sekitar 1 berbanding 10.000, terjadilah pemisahan dari profage tersebut. DNA virus kemudian akan terpisah dari DNA bakteri, lalu akan berpotensi memasuki daur litik di mana DNA virus akan mengendalikan DNA bakteri untuk membentuk komponen-komponen virus dan masuk kepada daur litik. Gambar lainnya tadi ada di sini. Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama tadi fase untuk daur lisogenik, ya. Yang pertama tadi fasenya absorpsi atau penempelan, lalu masuk penetrasi, ya, penetrasi penginjeksian DNA virus, tetapi kemudian karena bakteri mampu bertahan, tidak bisa dikendalikan oleh DNA virus, maka terbentuklah penggabungan antara DNA bakteri yang di sini berwarna ungu dan DNA virus yang berwarna pink. Inilah yang kita kenal dengan atau kita sebut dengan profage. Lalu kemudian ketika bakteri tersebut melakukan reproduksi dengan membelah diri, maka asam nukleatnya yang sudah berbentuk profage tadi juga akan membelah menjadi 2, sehingga dia akan membentuk 2 profage lalu terpisah menjadi 2 individu baru bakteri. Tetapi secara tidak sengaja misalnya, ya, maka akan bisa terjadi pemisahan antara DNA virus dengan DNA bakteri, dan kalau itu terjadi DNA virus akan mengontrol bakteri dan bisa memasuki daur litik seperti ini. Demikian penjelasan singkat Ibu tentang daur litik dan lisogenik. Oh iya, satu hal, kalau kita buat perbandingannya atau perbedaannya, maka kita bisa menemukan beberapa perbandingan di sini. Pertama, secara waktu, maka daur litik itu lebih singkat daripada daur lisogenik, karena di sini kan dengan cepat dia bisa mengendalikan bakteri profagenya, lalu kemudian muncul virion baru. Sedangkan daur lisogenik akan mengikuti umur dari bakteri itu. Kalau bakterinya kemudian bertumbuh dewasa lalu membelah, maka dia akan lebih lambat.
ya. Jadi secara waktu litik lebih cepat daripada lisogenik. Nah, kemudian secara sel yang diserang atau hostnya, maka pada daur litik hostnya akan lisis atau pecah dan mati, sedangkan pada daur lisogenik hostnya atau induknya di mana virus tersebut masuk itu tetap hidup dan berkembang seperti ini mengikuti daur bakterinya. Kemudian yang ketiga, dari segi sifatnya, maka di sini dapat kita ketahui bahwa virus ini bersifat mematikan. Ya, jadi dia bersifat mematikan atau letal istilahnya, sedangkan pada daur lisogenik itu bersifat laten atau bersifat tenang, tetapi pada akhirnya sebenarnya juga akan berbahaya, bahkan akhirnya akan bisa mematikan, tapi kelihatannya terpendam begitu, berpotensi saja sebagai unsur mematikan, tetapi dia tidak langsung mematikan. Itu dia perbedaan antara daur litik dan lisogenik. Kamu boleh mencari perbedaan-perbedaan lainnya. Terima kasih.